Jadi kapan ketika kita menggunakan energi kita itu kita just survive atau go forward ya. Jadi just survive atau go forward. Karena kita itu hanya untuk seharian kita bisa jalan saja, atau ada itu mengakumulasi untuk hal selanjutnya yang lebih besar lagi gitu ya. Oke. Nah, untuk yang bagian kedua ini bagaimana cara kita mengelola kita dengan baik, yaitu yang pertama membangun yang namanya habit. Nah, membangun habit ini gimana? Membangun habit ini adalah hal kebiasaan yang terus kita lakukan. Kenapa ini bisa kenapa ini bisa menghemat diri kita? Karena habit itu mengkonsumsi energi. Ya, ada kalau diagram pikiran gitu ya, itu dari Freud ada yang namanya conscious mind atau pikiran sadar, dan ada unconscious mind, pikiran bawah sadar. Nah, jadi kalau teman-teman misalnya berangkat ke kampus atau berangkat ke sekolah, ketika teman-teman berangkat ke sekolah atau ke kampus, kira-kira waktu memilih arah jalannya itu mikir lagi atau enggak? Nah, harusnya kan enggak, karena sudah terbiasa, karena sudah ini lewat sini udah terbiasa, jadi udah hafal gitu ya. Jadi kita nggak perlu mikir lagi, intelektual kita nggak habis. Tapi kalau kita pertama kali ke rumah teman kita yang kita belum pernah ke sana, kita perlu mikir lagi, ini lewat mana. Mungkin kalau sekarang karena ada Maps udah gampang ya, tapi kalau dulu belum ada, belum ada Maps, itu kita perlu mikir lagi gitu. Nah, hampir setengah dari aksi atau pikiran yang dilakukan itu bukan pemilihan person yang conscious atau sadar, tapi lebih ke habit, jadi yang unconscious atau kurang sadar gitu teman-teman ya. Jadi bagaimana cara kita bisa membangun pikiran kita dan energi kita bisa kita save terus adalah dengan membangun habit tadi. Misalnya kalau teman-teman ingin baca buku itu biar nggak mager, gimana caranya? Nah, kita harus menjadikan habit. Ada cara-caranya yang menjadikan habit. Bagaimana caranya? Kita membuat habit di waktu yang sama, sehingga ketika kita baca buku itu energi kita yang rendah sekalipun tetap cukup untuk melakukan si baca buku itu tadi, gitu ya. Nah, kemudian ini udah jelas kalau lifestyle, teman-teman kita perlu jaga kesehatan juga, karena manajemen energi itu penting untuk kita. Setidaknya 3 hal penting ya. Setidaknya perlu kita memperhitungkan tidur kita, nutrisi kita, dan juga olahraga kita. Gitu ya, ini untuk energi fisik. Kemudian yang ketiga, kalau bisa jangan lakukan multitasking. Kenapa? Karena multitasking ini sudah banyak risetnya ya. Bahwasanya orang itu tidak diprogram untuk melakukan multitasking, karena kita hanya bisa memfokuskan pikiran kita untuk beberapa informasi saja dalam satu waktu. Ya, kita hanya bisa memikirkan 1 atau 2 atau 3, beberapa ya, sedikit informasi saja dalam satu waktu. Jadi kalau misalnya kita mengusahakan multitasking, itu akhirnya kita tidak jadi efektif. Jadi lebih ke satu pekerjaan saja dalam satu waktu. Dan yang keempat, bagaimana kita menghindari decision fatigue gitu, atau kelelahan dalam mengambil keputusan. Mungkin teman-teman kalau tahu Net TV itu karyawannya kan pakai seragam. Itu dulu pada awalnya itu ditentang gitu kan, Wisnu Tama ya dulu berarti. Pada awalnya itu kenapa kita industri kreatif masa pakai seragam gitu kan, kita nggak bebas berekspresi. Tapi ternyata itu dibuat supaya pagi hari si karyawan-karyawan ini nggak capek mikirin untuk milih hari itu mau pakai apa gitu. Makanya Steve Jobs atau Bill Gates juga pakai kaos hitam aja kan gitu kan. Jadi tidak banyak habis karena mikirin sesuatu hal yang gak penting, jadi lebih ke bagaimana menghabiskan energinya di creative works-nya gitu, di kerjaannya, berpikir kreatifnya, berkaryanya gitu. Jadi kita bisa mengeliminasi pemilihan keputusan yang kurang penting, itu akan menghemat energi kita, sehingga energi kita bisa tergunakan untuk hal yang lebih penting gitu teman-teman. Kurang lebih tentang energi. Jadi bagaimana kita bisa manage keseharian kita, bukan hanya waktu saja tapi energi juga. Tapi tidak cukup dengan itu saja, kita juga harus mensuplai itu dengan mengelola fokus kita ya. Misalnya tadi kita udah mengelola, kita
kita udah mengelola energi, tapi kita lupa mengelola fokus kita. Akhirnya kita terdistraksi, gitu kan? Misalnya tadi jam 5 sore mau ngerjain laporan, kan? Dan udah semangat nih, dan energinya juga udah ada gitu. Kita udah siap, udah mengelola laporan, udah sekitar 10 menit kita ngerjain laporan, tiba-tiba ada notifikasi nih, misalnya dari Line atau WhatsApp gitu, notifikasi teng, gitu kan? Nah, berulah kita daripada ngerjain laporan tadi, kita malah lihat handphone misalnya. Nah, kita lihat handphone, oh, cek pesan-pesan, wah, ternyata kita nggak sengaja buka Instagram, kita scroll story dan seterusnya. Jadi hal-hal yang buat distraksi karena kita tidak bisa mengelola fokus di pekerjaan kita. Maka elemen ketiga adalah bagaimana kita bisa mengelola fokus, gitu ya teman-teman. Nah, pola fokus ini itu butuh latihan, ya. Pola fokus ini butuh latihan, dan itu bisa bukan hal yang sebentar. Gitu ya, perlu latihan yang lama supaya kita bisa mengelola fokus. Oh, di situ fokusnya. Oh, di situ fokusnya, gitu ya. Nah, sehingga ketika kita sedang mengerjakan sesuatu, kita tetap mengerjakan sesuatu itu terus. Kalau tadi aku ada mention bagaimana cara kita melakukan teknik Pomodoro, di situ kita langsung melakukan di 25 menit itu kita kerjakan terus apa yang kita kerjakan, atau kita terus belajar tanpa terdistraksi dengan hal-hal lain. Nah, ini memang harus perlu latihan, gitu ya. Nah, di sini ada yang penting, yang salah satu skill penting juga, yang namanya cognitive flexibility. Kalau teman-teman search top 10 skills di 2020, salah satunya adalah cognitive flexibility. Apa itu? Bagaimana cara kita bisa fokus dalam satu pekerjaan, dan ketika berganti pekerjaan bisa langsung fokus ke pekerjaan itu lagi, ke pekerjaan yang lain. Oke ya. Jadi poin pertamanya adalah bagaimana cara kita bisa fokus pada satu pekerjaan, dan itu fokusnya levelnya tinggi gitu. Jadi sangat sulit terdistraksi. Yang kedua adalah bagaimana cara kita fast trim. Jadi ketika ada pekerjaan satu, pekerjaan dua, kita bisa trim langsung, trim itu apa ya, potong langsung menjadi fokus ke yang kedua. Nah, memang tidak bisa langsung itu, mengerjakan A, ngerti yang B langsung fokus. Tidak mungkin seperti itu, karena pasti ada transisinya. Tapi itu yang membuat kita bisa fokus terus, karena kita perlu berlatih fokus gitu kan. Dan kemudian bagaimana cara kita bisa fleksibel, fokus ke yang satu, fokus ke yang dua, fokus ke yang tiga, bisa fleksibel satu sama lain. Gitu teman-teman. Nah, bagaimana cara-caranya nih? Nah, ada yang pertama namanya distraction list. Jadi caranya ketika teman-teman sesuatu bisa belajar, atau misalnya mau mengerjakan sesuatu, ada tugas gitu, ada mau bikin laporan, coba bikin catatan, ya, tulis di catatan kecil, di sticky notes atau di buku kecil gitu. Misalnya ngerjain di laptop nih, taruh di samping, kita tulis apa saja potensi distraksi yang bisa mengganggu kita. Misalnya ada notifikasi dari teman gitu kan, notifikasi chat gitu, Line atau WA gitu. Terus kemudian ada keinginan untuk buka HP gitu. Terus kemudian ada teman kosan yang ganggu gitu. Jadi kita bisa tulis aja distraksinya itu. Kita letakkan tempat di sebelah kanan kita atau sebelah kiri kita. Nanti ketika kita terpikir untuk melakukan itu, misalnya kita akan ingin buka HP, kita sadar bahwasanya itu menjadi distraksi. Jadi kita membuat diri kita aware dulu, bahwasanya ini tuh distraksi loh. Gitu. Karena kalau kita bahkan nggak aware itu distraksi, ya kita nggak akan menganggap diri kita terdistraksi. Jadi poin pertamanya adalah kita harus aware distraksi yang bisa menggagalkan fokus kita. Oke, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah, nah, teman-teman bisa cari di sini ada berbagai fokus apps ya di internet. Ada salah satu yang terkenal, ada Forest atau Step Focus atau Your Hour. Jadi di situ teman-teman bisa setting, gitu ya. Bisa teman-teman setting bagaimana waktu teman-teman itu tidak terganggu dengan yang pertama distraksi kita apa? Handphone kan? Gitu. Caranya bagaimana? Caranya teman-teman bisa coba beberapa aplikasi yang ada. Nah, nanti kalau misalnya aku coba contohkan, ini misalnya di sini aku ada aplikasi Forest, gitu kan. Nah, jadi nanti di sini ada gambar seperti ini. Nanti misalnya di sini kan 25 menit ya, bisa dilihat ya. Kalau di kameranya memang ke mirror ya. Nah, setelah 25 menit, nanti kita bisa start di sini, gitu. Ketika kita start, maka dia akan mulai counternya, gitu. Kalau mulai counternya, kita nggak boleh buka HP kita sama sekali, gitu ya. Kalau di sini si user interface-nya tanaman seperti ini. Nanti kalau misalnya kita gagal,
di pertengahan misalnya 12 menit kita malah buka HP, nanti si pohonnya ini bakal mati gitu. Nah nanti kita bisa lihat pohon yang satu hari itu sudah kita bikin berapa pohon gitu. Nah ini yang untuk menunjukkan fokus kita gitu ya. Nah itu sebagai contoh saja teman-teman. Nah teman-teman bisa menggunakan berbagai aplikasi lain ya, yang banyak sih yang sudah membantu gitu. Dan bisa juga ada beberapa limiter, misalnya kalau teman-teman terdistraksinya karena senang main Instagram atau YouTube, di aplikasi sendiri ada reminder, ada 30 menit, misalnya ada remindernya, atau 1 jam ada remindernya. Atau ada aplikasi blocker, jadi kita misalnya selama jam sekian, kita nggak bisa buka aplikasi itu sama sekali, kita yang men-setting diri seperti itu, karena kita harus mendesain diri kita bisa fokus terus, tidak terdistraksi. Jadi bagaimana kita meminimumkan potensi distraksi yang bisa mengganggu fokus kita. Gitu. Oke. Kemudian kita lanjut. Yang ketiga, bagaimana kita bisa mempersiapkan semuanya. Bagaimana cara kita mempersiapkan semuanya? Ketika kita mau melakukan sebuah aktivitas, aku kembali ke contoh yang tadi. Misalnya kita mau bikin tugas ya, katakanlah ada PR gitu kan, kita disuruh bikin esai misalnya kayak gitu, terus kita mau bikin. Nah kadang-kadang kita pengen minum gitu kan, nah jalan kita ngambil minum, tapi kita terdistraksi dengan teman kosan yang lain, jadinya ngobrol. Nah hal-hal seperti itu yang kita kurang inginkan. Jadi ketika misalnya kita mau mulai nugas dan kita mau melakukan focus work, kita harus siapkan semuanya dulu. Contoh, apa aja yang perlu? Misalnya ada minum, atau ada juga yang biasanya butuh, kalau sambil kerja butuh ada cemilan. Kalau misalnya pakai supaya kita bisa jaga-jaga, siapkan juga charger laptopnya. Nah, misalnya kita butuh catatan, alat tulis, kita butuh sticky notes, dan seterusnya kita harus siapkan dari awal, gitu. Sehingga hal tersebut menjadi pengondisi bagi kita untuk tetap fokus ke kegiatan tersebut. Oke. Kemudian distraction free environment, bagaimana di meja kerja kita, biasanya meja kerja kita itu cuma ada kan. Tadi ya, bagaimana semua hal yang kita butuhkan tersedia, tapi kita hilangkan hal-hal yang kita tidak butuhkan semuanya. Ya, kita hilangkan hal-hal yang tidak kita butuhkan semuanya. Semisal apa? Semisal kita tidak butuh yang namanya handphone itu, maka handphone kita taruh laci dulu, ada kita taruh tempat lain. Gitu. Atau misalnya kita tidak butuh majalah-majalah atau apa yang ada di atas meja, kita punya gadget-gadget yang kita butuhkan, itu kita singkirkan dulu. Boleh juga kita bikin misalnya kita do not disturb gitu kan, jangan ganggu, kita misalnya lagi fokus mengerjakan sesuatu. Nah hal itu akan mengondisikan kita bisa fokus mengerjakan suatu pekerjaan tertentu. Gitu ya, tentu ini tidak berlaku general, tapi umumnya nggak bisa digeneralisir, tapi umumnya ini akan sangat membantu ya, kita bikin environment yang distraction free gitu. Nah kemudian di sini ada reward after focus session gitu ya. Di sini aku juga ingin share kalau aplikasi namanya Do It Now. Jadi di sini ada beberapa hal yang ada targetan-targetan yang ingin aku capai gitu. Nah setiap aku menyelesaikan target-target tersebut, maka aku bisa centang dan nanti aku akan dapat bonus koin gitu atau experience gitu. Nah kemudian nanti di situ bisa aku tukarkan menjadi hadiah yang aku customize sendiri gitu. Nah dengan cara ini aku bisa punya targetan, wah kalau misalnya aku udah baca buku sekian, aku bisa menghadiahi diriku sendiri, apa ya, misalnya senang ngopi pergi ke coffee shop gitu, atau misalnya bisa menghadiahi diri sendiri dengan misalnya jalan-jalan, atau misalnya main futsal bareng teman. Misalnya selama 1 minggu berhasil lari pagi 5 kali gitu kan, nanti kita bikin hadiah buat diri kita sendiri gitu. Jadi setelah fokus session atau kegiatan yang kita inginkan, misalnya kita berhasil kerjain laporan gitu atau sesuatu, kita bikin reward buat diri kita, sehingga ketika itu kita fokus karena kita bisa mengejar reward itu tadi. Nanti yang bekerja adalah unconscious mind kita untuk terus mengejar itu gitu teman-teman. Oke. Nah jadi yang bisa tarik kesimpulan dari poin ketiga ini adalah bagaimana kita fokus untuk menjadi produktif, bukan sibuk, beda ya.
Focus on being productive instead of busy. Kenapa produktif beda dengan sibuk? Tadi kita bisa sebutkan kalau misalnya waktunya orang itu panjang, penuh, itu minimal dia itu sibuk gitu ya. Nah, tapi produktif ini beda. Kenapa? Karena produktif kita mengelola diri kita supaya kita mengejar tujuan kita. Kalau misalnya aku bikin suatu analogi sederhana di sini, teman-teman mungkin tahu diagram sistem. Ya, diagram sistem bagaimana? Diagram sistem itu kalau misalnya di sini ada output, ada proses gitu ya. Ada proses. Di sini ada di sini ada input. Kemudian di sini ada yang namanya output. Nah, dari input ke output itu namanya efisiensi. Jadi efisiensi itu adalah bagaimana kita mendapatkan output sebesar mungkin dengan input sekecil mungkin, ya kan? Itu namanya kita efisien. Jadi kita menggunakan sumber daya resource sekecil mungkin untuk menghasilkan output sebesar mungkin. Nah, tapi kalau di sini saja kita bisa dibilang efisien tapi hanya sibuk, busy. Nah, tapi kalau ini ke further level, habis output ada yang namanya outcome. Ya, setelah output ada yang namanya outcome. Nah, kalau misal dari output ke outcome ini artinya output yang menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan purpose kita, luaran yang kita inginkan, ini kita sebut sebagai efektif. Gitu teman-teman. Mungkin teman-teman sering dengar yang namanya efektif dan efisien gitu kan. Nah, apa bedanya? Efisien itu sumber dayanya itu diperlukan sedikit untuk menghasilkan output yang besar. Sementara efektif itu adalah kalau outputnya itu mengarah ke outcome yang sesuai dengan goal purpose kita. Nah, kombinasi antara efisien dan efektif itulah yang kita sebut sebagai produktif. Gitu. Jadi produce kan dari kata menghasilkan sesuatu. Jadi harus menghasilkan hal yang sesuai kita inginkan, gitu, outcome yang sesuai dengan purpose kita. Jadi jangan sampai kita hanya busy saja, gitu. Karena kalau busy atau sibuk, gitu kan, akhirnya tadi mungkin waktu kita banyak, ya kan, energi kita banyak, gitu kan. Tapi fokus kita enggak, karena kita enggak berfokus ke tujuan kita. Jadi ininya tidak terpenuhi. Ketika kita mau memenuhi ketiga poin tadi, maka yang kita lakukan adalah melakukan hal yang sesuai dengan outcome kita, gitu ya teman-teman. Oke. Nah, jadi sebagai ringkasan, gitu ya, kata jam 9 ya. Sesuai ringkasan tadi ada waktu, energi, dan fokus. Memang alur penjelasannya ini sesuai. Aku selalu bilang waktu itu adalah level 1-nya, energi itu adalah level 2-nya, itu adalah level 3-nya. Jadi kita mulai dulu bagaimana kita manage waktu kita, kemudian manage energi kita, kemudian manage fokus kita, sehingga tadi sesuai outcome-nya. Kemudian kita bisa bilang diri kita adalah orang yang produktif. Ketiga hal ini itu merupakan resource yang ada dalam diri kita, ya. Jadi bagaimana cara kita bisa mengelola ketiga resource ini. Apakah ada resource yang lain? Ada. Misalnya apa? Uang, atau misalnya bagaimana kita mengelola hubungan kita dengan orang lain, itu juga termasuk resource nggak? Termasuk. Gitu. Tapi main resource itu adalah tiga ini. Gitu. Mungkin nanti didiskusikan untuk detailnya lagi, kita bisa bahas lebih banyak sesi diskusi, gitu ya. Tapi ini adalah formula productivity yang penting untuk kita pahami. Kenapa? Karena kita tidak boleh manajemen waktu saja, nggak cukup. Kita perlu juga manajemen energi dan fokus kita. Gitu, teman-teman. Oke, mungkin dari aku sekian saja untuk sesi materi kali ini. Karena sudah jam 9 juga. Sorry kalau misalnya beberapa terlalu cepat dan tadi di awal sempat audionya kurang kedengeran ya. Oke, semoga kita bisa lebih banyak bahas di diskusi. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Aku kembalikan lagi ke moderatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
teman-teman yang baru bergabung mungkin ya, saya mungkin akan sedikit membacakan aja ini highlightnya doang. Jadi memang tadi sudah dijelaskan mengenai bagaimana ya rumusan dari rumus bagaimana produktif gitu kan. Ada mengenai waktu, energi, ada waktu, ada energi dan ada fokus gitu ya. Sini juga sudah dijelaskan ada beberapa tips-tipsnya ya. Setiap poin tadi itu sudah diberikan juga tipsnya. Dari waktu ada 3 tips, kemudian energi juga ada, fokus juga ada gitu ya. Dan mungkin kita juga akan mengaplikasikan waktu gitu ya. Tahan sebentar ya, yang bertanya tahan sebentar. Jadi teman-teman yang ingin bertanya silahkan ya. Di situ kalau di di Zoom itu ada fitur untuk angkat tangan ya, ada raise hand. Nah, maka boleh di raise hand, nanti akan saya unmute dan silakan bertanya gitu. Dan waktu kita ada waktu sekitar 1 jam untuk bertanya, jadi teman-teman silakan efektifkan waktunya, efisienkan waktunya ya, sorry. Dan kalau misalnya ingin meminta penjelasan ulang di awal, karena tadi sempat di awal kurang terdengar mungkin ya, jadi boleh juga diminta juga gitu ya ke akangnya, mumpung masih akangnya ada di sini gitu ya. Jadi silakan yang ingin bertanya acungkan tangannya. Enggak, dari Teh Salma dulu silakan. Silakan di unmute teh. Ya boleh, Teh Salma. Kalau nggak mampu, mungkin boleh di chat juga. Bisa. Oke, bisa. Silakan. Karena nama saya Salma. Mau nanya Kang. Dunia ini kan dinamis. Apa yang terjadi nggak selamanya sesuai rencana. Gimana bisa termanage? Ada sesuatu yang di luar rencana, kita nggak stres. Cukup ya. Oke. Mau ditambung dulu atau langsung jawab kan dari aku mungkin? Langsung jawab aja, jadi satu-satu aja. Ya boleh, mangga Kang. Oke, terima kasih. Tadi Salma yang bertanya ya. Oke, jadi akan balik ke kalender tadi. Jadi kalau misalnya hal yang di luar rencana ya, hal yang di luar rencana itu sangat mungkin terjadi kan, benar, karena hidup kita tentunya dinamis juga. Jadi kalau misalnya terjadi sesuatu yang berencana, akibatnya ada hal yang hilang. Jadi akan muncul yang namanya free time ya, waktu kosong. Ya, free time ini bisa terjadi setidaknya karena 2 hal. Ya, misalnya kita emang tidak aja, jadi ada kosong di sini, ya kan? Atau misalnya contohnya kita ada meeting, ya. Contoh misalnya di sini aku ada meeting. Let's say ini meeting deh, gitu ya. Let's say ini meeting. Nah, ternyata ini di cancel. Sorry nih Mar, hari ini kita batal dulu meetingnya karena ada A, B, C, D, E, ada suatu alasan tertentu. Akhirnya bisa menghasilkan yang namanya free time atau waktu kosong. Ya, jadi kalau misalnya free time itu bisa terjadi karena 2 hal, karena kita nggak nge-plan, atau yang tadi saya mau tanyakan, kalau ini tidak sesuai dengan rencana, ya, jadi hilang. Nah, akibatnya muncul waktu kosong kan. Nah, yang kita lakukan adalah apa biasanya nyebutnya DST ya, design spare time ya. Jadi kalau ada waktu lowong kita ngapain? Ini design spare time. Kalau misalnya kita ada waktu lowong, kita harus mendesainnya. Ya, kita harus mendesainnya seperti apa? Jadi cara kita mendesainnya adalah seperti ini. Kita list. Jadi kita list kalau misalnya kita ada waktu kosong, kita ngapain? Ya. Nah, nanti ini kita bisa bagi-bagi sih kategorinya, tapi untuk simplifikasi di sini aku bikin kayak gini aja. Ya. Jadi nanti kurang lebih kita bisa tuliskan seperti ini. Maka nanti di sini kita tuliskan sebagai activity sama enabler. Enabler gitu ya. Activity sama enabler. Nah, apa maksudnya activity sama enabler ini? Jadi nanti itu akan kita tuliskan apa yang kita lakukan kalau kosong. Oh, misalnya aktivitas kita, misalnya kita ingin baca buku gitu kan. Kalau misalnya waktu kosong kita ingin baca buku. Terus misalnya kita ingin ngerjain nugas gitu kan, nugas. Atau misalnya kita ingin apa dan seterusnya. Nah, berarti harus ada enablernya. Berarti enablernya apa kalau baca buku? Misalnya kita harus bawa buku kemana-mana, atau bawa laptop kemana-mana dan seterusnya. Karena kita perlu nugas. Jadi ketika kita
ada sesuatu hal yang di luar rencana, misalnya tadi meeting batal tadi, kita bisa mengganti yang batal tadi menjadi ke desain spare time ini, gitu. Jadi ketika hal berencana, kita sudah merencanakan jika terjadi hal yang berencana, gitu ya. Jadi itu satu langkah lebih maju. Kita sudah merencanakan apabila sesuatu terjadi di luar rencana. Gitu. Ada alternatif-alternatif yang bisa kita lakukan. Kurang lebih begitu. Mungkin boleh ada tanggapan? Atau mungkin kalau pertanyaan saja juga boleh. Ya, karena beberapa yang bertanya lagi mungkin menanggapi atau pertanyaan berikutnya ya, tinggal cuma lagi aja. Karena kita ada pertanyaan selanjutnya. Mangga kepada Teh Elis. Silakan Teh Elis. Cek, suaranya ada? Masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bang Umar, saya mau bertanya terkait yang memanage energi. Kadang-kadang kita tuh kalau misalkan udah siapin waktu buat tugas, terus tiba-tiba suka aja ada agenda himpunan yang ada atau apa gitu. Terus jadi kita tuh kayak harus multitasking gitu. Nah, kira-kira sedangkan tadi kan untuk mengolah energi itu kita mengambil multitasking, harus monotasking gitu kan. Kira-kira itu gimana sih Kang solusinya? Bang. Ya Bang. Gitu aja. Oke, sip. Terima kasih. Oke. Nah, tidak boleh multitasking. Nah, aku cukup tadi kalian dalam hal ini. Kenapa? Karena ketika ada agenda yang sama pun, akhirnya kita tidak akan efisien. Misalnya kalau tadi pertanyaannya agenda himpunan misalnya, apa misalnya agenda himpunan ada rapat, mungkin kalau agenda besar ada ini ya, laporan pertanggungjawaban atau hearing misalnya gitu. Oke, apa yang kita lakukan? Kita memilih fokus kepada satu hal. Kalau misalnya kita di tempat itu juga bahkan, kita dalam satu waktu fokus ke satu hal saja. Karena ketika kita membuat fokus ke dua hal, itu kita akan efisien. Oke, nggak apa-apa kita hadir di himpunannya itu. Tapi kita bisa bagi-bagi. Misalnya dalam 20 menit ini, aku mengerjakan tugas. Dan 20 menit kemudian, aku negarin siapa yang lagi ngomong di rapatnya. Jadi kita emang bagi-bagi kalau itu memang terpaksa. Tapi tetap saja diusahakan dialokasikan dulu waktunya. Gitu. Jadi proses utamanya adalah ketika misalnya ada tugas, ya, ketika misalnya ada tugas, kita alokasikan waktunya. Misalnya gini, aku kasih contoh lagi, ya. Misalnya ada tugas deadline-nya Rabu pagi, ya, di sini deadline Rabu pagi, ya. Ya udah kita alokasikan mengerjakannya misalnya, ini Kamis ya, Kamis pagi. Misalnya Rabu malam, gitu kan? Kita kerjakan soal Rabu malam. Oke. Bukankah lebih baik kalau kita alokasikan Selasa? Itu langkah pertamanya. Kalau misalnya kita bisa alokasikan lebih dulu, karena kita tahu di sini ada potensi agenda lain, kita alokasikan lebih dulu. Tapi tentu seringkali kita udah alokasikan, dan misalnya ternyata kita nggak bisa nih di Selasa memang ada agenda terakhir kita alokasikan Rabu H-1. Nah, udah kita alokasikan nih Rabu, ternyata muncul agenda lain nih, kayak tadi Ewis bilang ada agenda himpunan. Ya sudah, itu kembali ke purpose kita. Apakah purpose himpunan kita di atas ini atau ini? Nah, setiap orang pasti punya prioritas masing-masing tentunya. Tapi kalaupun misalnya tetap harus tetap, ya sudah, misalnya kita bisa bagi dua. Misalnya di sini kita ngerjakan tugas dulu, kita datang, saya agenda himpunan, atau misalnya sebaliknya. Kita yang menakar ya, cukup atau tidaknya. Nah, kalaupun misalnya, ini yang kedua ya, kalau ketiga, kalaupun misalnya terpaksa tetap harus datang di situ, ya udah kita hadir di situ, tapi kita pecah-pecah. Misalnya 20 menit, kita fokus ngerjakan A. 20 menit kita fokus kerjakan B. Jadi 20 menit kita ngerjakan tugas tadi, 20 menit kita ikut rapatnya. Dan misalnya selang-seling gitu bisa. Atau terserah waktunya. Makanya hal yang penting itu adalah memiliki cognitive flexibility. Jadi fokus yang benar-benar tinggi pada satu tugas, tapi mudah atau fleksibel juga beralih fokus ke hal lain. Jadi ada 3 tahapan tadi ya. Yang pertama kita kalau bisa plan di hari-hari sebelumnya yang masih jauh dari deadline. Yang kedua kalau misalnya emang tabrakan, kita coba bagi-bagi apakah bisa atau enggak. Kalau misalnya kemudian yang ketiga, bagaimana kita bisa di satu tempat yang kita switch gitu. Dan itu bukan multitasking, karena multitasking melakukan hal yang sama pada satu waktu. Gitu. Gitu paling, terima kasih. Oke,
Terkenal kan. Selanjutnya ada dari Teh Susi. Mangga Teh Susi di unmute. Oke, Bismillah. Izin bertanya. Saya bertanya perihal yang part 3 yang managing focus. Nah, kan yang tips yang kelima itu memberi reward pada diri sendiri. Nah, itu kan ketika kita berhasil. Pertanyaannya, kalau misalkan kita belum berhasil atau gagal, apakah perlu memberi punishment atau gimana baiknya? Oke, Terima kasih. Oke, terima kasih Susi atas pertanyaannya. Jadi, aku coba bahas sedikit. Betul, dalam teori psikologi ada yang namanya reward and punishment kan. Nah, itu adalah pilihan kita. Tapi yang perlu kita pahami ini, kalau misalnya kita punya, jadi kalau misalnya berhasil kita kasih reward, ya kan? Kalau gagal kita kasih punishment. Oke. Ini yang banyak orang tidak kepikiran. Perhatikan ya, di sini mungkin agak tricky untuk memahaminya. Jadi kalau berhasil kita dapat reward, kalau gagal kita dapat punishment. Nah, sebenarnya itu berlaku dua arah. Ya, gimana harus berlaku dua arah? Kalau misalnya kita berhasil, kita mendapatkan reward kan? Nah, kalau kita gagal, sebenarnya hukuman kita adalah tidak jadi mendapatkan reward. Aku ulangi ya, misalnya kita pakai sistem rewardnya. Kalau misalnya kita berhasil, kita memperoleh reward, itulah rewardnya. Kita memperoleh hadiah, itu rewardnya. Kalau kita gagal, kita tidak mendapatkan hadiah, itulah punishmentnya. Gitu. Nah, kemudian dibalik, kalau misalnya kita pakai punishment, kalau misalnya kita gagal, kita dapat hukuman, itulah punishmentnya. Tapi kalau kita berhasil, kita tidak mendapatkan hukuman, itulah rewardnya. Ya, jadi sebenarnya berlaku dua arah seperti itu. Nah, jawabannya bagaimana? Jawabannya tetap kita menggunakan reward. Di dunia psikologi juga udah ada ya, ini namanya positive reinforcement ya. Jadi kalau teman-teman nanti bergerak di bidang human resource, di sini namanya positive reinforcement. Jadi memang yang kita utamakan adalah reward daripada punishment, karena ini lebih memotivasi daripada punishment. Dan kualitas hasilnya ketika teman-teman mengutamakan reward daripada menghindari punishment itu lebih baik. Ya, jawabannya tidak perlu ada punishment. Gitu. Terima kasih. Permohon, Kang, selanjutnya dari Teh Silmi. Mangga. Terdengar? Terdengar Kang? Bismillah. Ya, Bismillah. Izin bertanya ya Kang, perihal tentang ketika kita sudah mengelola waktu yang baik, tapi saat sudah mendapatkan fokusnya, fasilitas-fasilitas itu tidak mendukung gitu. Misalnya dari sisi komputer misalnya itu terjadi hang atau seperti apa. Nah, kan untuk manage waktunya sudah baik, energinya sudah baik, biasanya fokusnya suka hilang gitu. Nah, itu bagaimana solusinya? Ya, sebenarnya rebranding udah menjadi jawaban, jadi termasuk komputer, terus misalnya perangkat-perangkat yang lain dan seterusnya. Jadi ya emang harus disiapin aja. Jadi kalau misalnya problemnya hilang fokus karena komputernya hang, ya udah beli komputer baru gitu. Atau jadi perbaiki gitu. Memang caranya adalah menyiapkan semuanya sehingga semua itu ready gitu, dan nggak ada masalah sama sekali ketika bekerja. Tipsnya cuma sampai situ aja bunyi tipsnya gitu. Caranya emang seperti itu. Nah, apakah nanti detailnya bagaimana? Ya tergantung kondisi masing-masing. Ya kalau misalnya komputer sering hang, ya servis lah atau beli laptop baru misalnya. Kalau jadi kita harus benar-benar memikirkan nggak ada yang bisa mengganggu ini karena semuanya sudah ready banget. Jadi pulpen ya diusahakan tidak bisa habis tinta. Jadi maksudnya emang udah ready gitu, udah ada beberapa cadangan dan seterusnya. Kan banyak banget kan hal-hal yang seperti itu. Misalnya minum habis, ya ambillah botol yang lebih besar gitu. Maksudnya semuanya pun mungkin terjadi untuk gagal kalau kita mempersiapkannya. Ya yang kita lakukan hanya bisa mempersiapkan itu. Jadi siapkanlah semuanya sampai ya semuanya bisa
ready untuk kita kerja gitu, untuk kita belajar atau untuk kita melakukan aktivitas yang kita inginkan. Jadi ya kalau misalnya itu simply ya service atau diperbaiki, gitu aja sih dari jawabannya. Selanjutnya dari Kilah, silakan. Enggak, Kilah. Gimana? Jadi mana yang mananya? Kilangnya. Oke, karena Kilah mungkin masih menyesuaikan ya, kita yang lain dulu aja kan ya. Ada Vini. Udah muncul ya? Ya, agak putus-putus ya mungkin dari Kilah. Kita nanti untuk Kilah mungkin bisa diketik aja ya di chatnya ya. Dan di sini udah ada pertanyaan lagi yang udah macam ada Vini ya. Dan di sini udah nyampein di ininya kan, ada di chat. Oke. Atau terbaca ya kan? Dari Vini ya. Kak, adakah tips khusus bagi orang yang disiplinnya rendah untuk bisa mulai manage diri biar produktif? Kak mau takut? Oke. Tips khusus bagi orang yang disiplinnya rendah untuk bisa mulai manage diri biar produktif. Oke, sip. Nah, jadi tahapannya aku bikin di mana ya? Ya, aku bikin di sini aja deh. Jadi tahapannya memang itu ada setidaknya 4 ya. Siklus timing kalau misalnya teman-teman pernah dengar. PD, CA. Oke, ya, PD, CA. Ya. PD, CA ini apa? Plan, kemudian do, kemudian check, kemudian terakhir act. Oke, sip. Nah, biasanya kalau misalnya orang miskin masalahnya di yang kedua ya, yang do gitu kan. Jadi yang di kedua ini. Nah, pertama plan dulu. Ya. Biasanya di sini tidak terlalu banyak masalahnya. Ada masalah tapi tidak sebanyak ini. Oke. Kenapa ini kita sebut cycle atau siklus? Jadi setelah kita rencanakan, misalnya sehari itu rencanakan A, B, C, D, E, F gitu kan. Jam sekian sampai jam sekian ngapain, jam sekian sampai jam sekian ngapain, jam sekian sampai jam sekian ngapain. Kemudian kita coba eksekusi. Ternyata ini kan berarti bisa keluar 2 outcome, berhasil atau gagal, ya kan? Berhasil atau gagal. Nah, makanya lanjut ke fase ketiga, yaitu kita cek. Nah, maka penting bagi kita untuk melakukan self-evaluating juga, bagaimana kita bisa mengevaluasi diri kita sendiri. Kita cek, berhasil atau gagal, dua-duanya dicek. Berhasil, kenapa sih? Gagal, kenapa sih? Ya, kalau berhasil, apa sih yang membuat ini berhasil sehingga bisa lagi ke depannya? Apa yang membuat gagal supaya tidak kita ulangi lagi, sehingga kita bisa memiliki aksi ke depannya. Apakah kita tetap rencanakan seperti ini, tetap kita lakukan, jadi kita nanti atau kita bisa plan ulang gitu. Maka ini cycle P, D, C, A, balik lagi ke P gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita kurang disiplin, berarti ketika do-nya ini hasilnya yang cross gitu ya, yang gagalnya. Nah, berarti mungkin apakah plan kita terlalu strict, apakah plan kita terlalu sulit diikuti, atau seperti apa. Aturan nomor 1 tetap harus kita plan, dan kalau bisa 1 hari tetap penuh. Nah, ada yang bingung, apakah harus kita produksi harian? Jawabannya tidak. Ya, produksi harian jawabannya tidak. Kenapa? Karena kita juga butuh istirahat kan gitu kan. Karena kalau sudah kita produksi harian,
akhirnya apa? Energi kita nanti lama-lama akan habis, gitu kan? Maka penting bagi kita juga untuk punya waktu-waktu istirahat. Misalnya di sini aku ada bikin me time nih misalnya. Terus di sini ada main game gitu. Nah, dan ada hal-hal lain gitu. Nah, jadi nggak apa-apa kita juga me time di situ. Atau misalnya kita di sini mau nonton YouTube gitu kan, terus aja di situ gitu, nggak masalah gitu. Jadi kita plan memang kita waktu di situ waktu untuk istirahat, waktu untuk bersantai-santai, waktu untuk ngobrol dengan teman, boleh, nggak masalah gitu ya. Nah, jadi hal itu bisa kita pahami, kita harus tetap atau harus ngeplan dulu, kemudian kita lakukan, terus kita evaluasi lagi, dicek gitu, kemudian kita melakukan akhir menyesuaikan. Jadi buat teman-teman yang disiplinnya rendah, memang harus diulang-ulang terus siklus itu. Jadi kalau sebenarnya tipsnya adalah terus mengulang-ulangi siklus itu berkali-kali supaya disiplinnya lama-lama bakal terbangun. Gitu. Oke, terima kasih Vini atas pertanyaannya. Ya, silakan. Jika ada yang bertanya lagi, boleh langsung aja acungkan tangannya. Dan kalau misalnya suaranya khawatir tidak terdengar, sambil di chat ya. Karena kita masih ada waktu, masih lama ya, sekitar 40 menit lagi, boleh jawab. Silakan. Mungkin sambil nunggu ya, saya coba ini ya, mau bertanya juga nih tentang fokus ya terutama. Di sini kan tips pertama itu tentang distraction list ya, tentang hal-hal apa aja yang bikin kita terdistrak gitu loh. Dan di sini juga ada tips nomor 3 tuh kayak prepare everything gitu ya, mempersiapkan segalanya gitu. Dan tadi juga sebenarnya sempat Akang notice ya tentang misalkan minuman gitu ya, makanan gitu loh, cemilan gitu. Cuman justru kalau pribadi nih Kang ya, kadang justru yang saya masukkan ke dalam persiapan itu malah jadi distrak gitu kan. Dan kita baru tahu ketika dicoba gitu, kayak misalnya gini, saya mempersiapkan makanan nih buat persiapan belajar gitu, dan kita nggak tahu kalau makanan itu adalah distrak gitu, kayak gitu. Nah itu kira-kira gimana Kang? Soalnya kan kita nggak pernah tahu ya hal-hal yang kayak gitu tuh, dan justru malah jadi merusak fokus kita pas kita lagi pengen fokus kayak gitu. Kira-kira gimana? Oke, berarti kalau kayak gitu sebenarnya kita belum aware sih dengan diri kita sendiri. Kita belum mengenali diri kita sendiri dengan baik karena kita nggak se-aware itu. Jadi seharusnya kita lah memang yang paling tahu makan itu masuk ke preparation atau masuk ke potensi distraksi, gitu ya. Nah, kalau misalnya memang sudah terjadi, si makanan itu muncul sebagai potensi distraksi, alih-alih untuk preparasi untuk mengerjakan, ya kita bisa alihkan itu. Jadi si distraction list ini kan kita taruh di kanan atau kiri kita. Awal tuliskan dulu semua, ya kan? Kita taruh. Distraction list ini selama kita kerja juga boleh diupdate. Jadi kita boleh tambahkan lagi. Oh ternyata makanan ini bikin aku distraksi nih. Tulis aja lagi. Terus makanannya kita singkirkan ke teman lain. Jadi kita bisa revise terus, bisa revisi terus di distraction list itu. Saya kira update terus. Gitu. Dan juga sebenarnya si prepare everything ini pun bisa kita update terus. Ternyata kita butuh tambahan-tambahan lagi. Kalau emang belum ada ya udah kita taruh lagi. Jadi kuncinya adalah maksimalkan preparasi, ya kan? Preparation gitu kan, dan minimumkan distraction. Apakah ketika perjalanan ini tetap segitu-segitu saja? Tidak tentu. Kita terkadang ada hal-hal yang luput kita tuliskan, hal-hal yang luput kita persiapkan. Ya nggak masalah. Kalau misalnya nanti ada muncul hal baru, ya persiapkan lagi. Kalau ada bisa terjadi, ya kurangi lagi, hindari lagi. Jadi itu ya, maksimalkan preparasi, minimumkan distraksi gitu. Paham, teman. Selanjutnya dari Salma mau menanggapi pertanyaan yang tadi ya. Menanggapi jawabannya. Dan ini udah
Sebentar ya, ada di chat yang Salma Arida. Oke. Oh, ini ya. Kalau sesuatu yang di luar rencananya itu justru menghasilkan dua kejadian yang bentrok, ada waktu yang sama bukan menghasilkan kosong, gimana Kang? Harus mengorbankan salah satunya atau bagaimana? Ya, kalau menurutku ya harus mengorbankan salah satunya dan korbankan prioritas yang lebih rendah, gitu ya. Kalau ya apakah aku pernah jadi bentrok? Pernah. Bisa nggak mengurus kasusnya? Bisa, tapi itu bukan kasus umum. Contohnya seperti apa ya? Contohnya gini. Jadi misalnya aku harus hadir di acara tertentu, misalnya acara pesta pernikahan. Oke. Di saat yang sama aku harus meeting. Ini adalah hacknya. Ya. Pesta pernikahan aku harus benar-benar hadir gitu bareng pengantinnya terus kan? Ya setidaknya aku ada hadir di sana. Anggap ini tempatnya jauh ya, tempatnya berjauhan ya. Anggap aku harus hadir di sana, ya kan? Contoh, aku kasih contoh gini. Jadi kalau jawaban gampangnya, emang harusnya dikorbankan salah satu, ya. Bisa nggak tidak dikorbankan? Bisa, tapi bukan kasus umum. Oke, contoh aku bikin seperti ini. Ya, ini jam 8, ini jam 10, ini jam 11. Oke, nah, aku ada pesta pernikahan yang ini. Jam 8 sampai jam 11. Ya, anggap di sini ada pesta pernikahan. Terus di sini misalnya ada meeting 8.30 sampai 10.30. Bentrok kan? Boleh ya? Bentrok ya. Dan tempatnya ini berbeda. Nah, gimana cara hacknya? Ya udah aku datang jam 8. Nanti saya misalnya salam pengantin dan seterusnya. Terus misalnya aku salam pengantin, ya udah aku nggak usah makan dulu. Anggap bisa selesai. Terus aku lakukan meetingnya secara online, gitu ya. Let's say misalnya di sini aku meeting lead-nya, ya aku bisa bikin meetingnya secara online, gitu. Terus nanti aku gabung lagi dengan teman-teman lain di pesta pernikahan itu di sini, gitu. Terus baru makan bareng-bareng teman yang lain, gitu. Tapi aku tahu ini tidak berlaku umum, ini untuk kasus-kasus khusus saja, gitu ya. Bisa dipahami ya. Ada beberapa hal yang kita bisa lakukan, tapi ada juga hal-hal yang tidak bisa dilakukan sekaligus. Jadi kita harus melihat kondisinya. Tapi kalau memang tidak bisa dilakukan sekaligus, ya benar, memang ada yang harus kita korbankan. Silakan korbankan yang prioritasnya lebih rendah. Itu sama. Ini boleh ditanggapin lagi ya. Oke. Oh ya, baik, mengerti Kang, terima kasih. Sip. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Kila tadi Kang yang sempat bisa nanya. Oke, Kila. Di atasnya ada. Terakhir ini saya baru tersadarkan ternyata apa-apa yang sudah saya lakukan, entah dalam organisasi atau kegiatan eventual, ini tidak sesuai dengan outcome saya. Dan saya baru menemui lagi outcome atau tujuan saya yang selama ini terkubur setelah masuk perkuliahan. Gimana caranya saya bisa fokus lagi pada tujuan saya tanpa saya meninggalkan juga tempat-tempat yang udah jadi tempat saya belajar dan manfaat. Boleh nggak aku tahu tujuan yang selama ini terkubur itu apa? Dan tempat-tempat yang udah jadi tempat belajar dan manfaat itu apa? Apakah tempat yang udah jadi tempat belajar dan manfaat itu si organisasinya tadi atau bukan? Gitu, karena jawabannya bakal beda. Mungkin Kila bisa untuk penjelasannya di chat. Silakan, Kila bisa di chat atau mungkin di unmute. Di unmute juga boleh. Enggak. Gimana? Gimana Kila? Aku bikin kanvas kosong aja ya. Gimana tadi ya? Atau aku coba jawab dulu deh ya dari informasi ini. Oke, jadi aku review lagi
ya. Tadi penting untuk kita pahami ada yang namanya input, terus kemudian ada yang namanya proses, kemudian ada yang namanya output, ya. Ini sudah umum ya. Ya kan, ada yang namanya output. Oh, tekilannya sudah log out. Sudah, semoga bermanfaat buat yang lain ya. Jadi ada input, ada proses, dan ada output. Nah, tapi setelah itu sebenarnya ada lagi, ya. Apa itu? Yang namanya outcomes, ya. Yang namanya outcome. Nah, kalau misalnya ternyata yang sudah dilakukan tidak sesuai dengan outcome, ya udah tinggalin. Itu mah kamu tidak efektif berarti. Kalau saya tidak menuju ke sini, hanya stop di sini saja, dan pasti stop di sini ya, proses pasti masalah output, proses nggak mungkin masalah output. Makanya tinggalkan. Udah, simple. Gitu. Dan saya baru lagi outcome atau tujuan saya, ya sebenarnya kejar ini, gitu ya. Berarti kalau dari kalimatnya ini aku mengasumsikan bahwasanya dalam si organisasinya ini bukan si outcome-nya tadi ya, yang terkubur tadi. Gitu. Nah, coba buat ke outcome ini. Oke, tanpa meninggalkan juga tempat-tempat yang ada di tempat saya belajar manfaat. Nah, silakan kalau misalnya memang di mengisi waktu, silakan proposisikan menjadi lebih kecil aja gitu. Jadi misalnya kita punya resource gini gitu ya. Ya berarti yang lebih gedenya gitu kan, yang lebih gedenya yang sesuai dengan outcome-nya. Gitu. Jadi yang let's say misalnya yang di sini poin 1 itu yang di sebelah sininya gitu. Tapi yang di poin 2 stop di output saja itu poin 2 sini. Kalau misalnya pun memang ada hal-hal yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi semuanya ini ya, time, energy, fokus, banyakin di yang berfokus pada outcome, tapi dikitin yang hanya berhenti di output saja dan tidak mengarah langsung kepada outcome. Gitu ya. Nah, tipsnya seperti apa? Tipsnya bisa yang namanya ya kan? Power of Personal Project ya, biasa saya singkat P3 ya. Power of Personal Project. Ya, biasanya yang mengarah ke ke outcome kita adalah personal project kita. Nah, banyak yang nge-start akun YouTube, misalnya jadi YouTuber atau misalnya bikin kalau aku bikin podcast misalnya gitu kan. Kenapa? Karena aku sangat semangat sekali mengerjakan itu. Karena itu mengarah ke outcome. Ya, sangat semangat mengerjakan ini karena mengarah ke outcome. Outcomeku adalah aku punya visi build purposeful community gitu ya, yang purposeful learner gitu. Jadi bikin semua orang-orang bisa jadi pembelajar, terus belajar hal baru, terus belajar hal baru, terus belajar hal baru, terus meningkatkan dirinya, terus mengupgrade dirinya. Ya udah, aku semangat ngerjain personal project aku si podcast Ampliora tadi, contohnya gitu. Nah, jadi teman-teman silakan cari personal project masing-masing yang bisa mengarah ke outcome ini. Tentu tidak harus ini, bisa jadi sekarang belajar adalah yang mengarah ke outcome-nya, berorganisasi mengarah ke outcome-nya, macam-macam ya. Nah, tapi coba di organisasi itu teman-teman bisa bikin apa personal project-nya? Di belajar itu teman-teman bisa bikin apa personal project-nya? Gitu ya. Jadi itu supaya mengarah ke outcome. Jadi kalau tidak mengarah ke outcome, tinggalkan. Yang mengarah ke outcome, lakukan. Kalau misalnya tidak bisa juga, minimalkan, ya, fokuskan ke yang di sini. Cara apa? Personal project. Gitu. Makasih Kila atas pertanyaannya, yang mungkin sudah keluar juga ya. Oke, barangkali ada yang ingin coba bertanya lagi. Boleh langsung acungkan tangannya aja, raise hand aja, atau di chat juga mungkin. Barangkali kalau misalnya fitur raise hand tidak ketemu gitu. Oke, ada pertanyaan lagi dari Rahma Sayyida. Sebelum pertanyaan ke chat ya, saya prioritaskan yang acungkan tangan dulu. Silakan Rahma Sayyida. Halo, Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Cara memanage diri ke dalam waktu gitu, yang dimana pasti dalam scheduling itu kan udah punya goals kan, mau ngapain aja. Terus tadi juga udah
ada yang bertanya terkait hal-hal yang tiba-tiba datang dan itu di luar dugaan gitu kan. Terus Akang juga udah Abang ya. Abang juga sudah menjelaskan prediksi bahwa jadwal itu tidak sesuai gitu kan. Artinya bikin alternatif gitu. Tapi tadi saya apa misalnya yang sering saya alami juga gitu. Yang barusan ditanya juga bahwa tadi kan akan juga jelasin kalau misalnya kita melakukan sesuatu dan itu outcome-nya nggak sesuai dengan purpose ya, maka tinggalkan gitu kan. Terus tadi dijelasin tentang power of personal object. Tapi seringkali yang saya alami gitu, misalnya saya itu udah punya target atau scheduling lah misalnya. Terus seringkali saya tuh kayak berada di posisi dilematis di mana saya punya target, punya outcome atau purpose yang mau dicapai, tapi ada orang lain atau mungkin banyak orang yang membutuhkan saya untuk mencapai outcome sekelompok itu misalnya kayak gitu. Kayak sebutlah misalnya ada anak gitu. Nah, sedangkan saya itu udah punya personal project gitu. Kan keluarnya bermanfaat untuk orang lain gitu. Itu yang saya dilematis itu gimana caranya kayak untuk benar-benar tegas memilih yang terbaik gitu loh, Kang. Pertanyaan saya masuk nggak? Paham. Ya kayak gitu. Jadi kayak sering banget dilematis dan jatuhnya seringnya lebih ke mendahulukan orang lain, sedangkan kayak impian-impian saya tuh beberapa sering kali kayak teralihkan gitu, terkikiskan gitu, bahkan kayak tertunda lah gitu istilahnya. Jadi itu yang sering kali saya alami. Saya tuh dilematis, suka di posisi dilematis antara personal project mungkin project yang lebih besar untuk banyak orang gitu kan. Menurut Akang, menurut Bang Umar gimana? Terima kasih. Rahma kesulitannya dalam menentukan dari diri Rahma sendiri atau mengomunikasikannya dengan orang lain? Dua-duanya. Oke, sip. Thank you, Rahma, atas pertanyaannya ya. Jadi ada yang namanya the art of saying no. Ya. The art of saying no. Kenapa? Ya penting. Jadi ketika misalnya kita ditawarkan suatu, misalnya Rahma, tolong bantu dong, kamu jadi kadif publikasi dong di panitiaan ini, contoh, gitu kan. Tapi, ya kayak gitu nggak misalnya panitia biasanya, benar nggak? Ya, biasa. Let's say seperti itu ya, atau misalnya organisasi gitu. Nah, jadi itu memang sering terjadi gitu, dan kalau misalnya itu sesuai dengan personal purpose kita, ya alhamdulillah kita jabanin gitu kan, kita sikat gitu. Tapi kalau misalnya enggak, itu yang membuat kita bingung. Nah, jadi di sini ada beberapa hal yang penting dalam kita dalam tanda kutip menolak itu ya. Nah, gimana caranya? Oke. Di sini aku bikin nomornya 0, 1, 2, 3, enggak 1, 2, 3, karena 0 ini wajib banget ya. Pertama, say thanks dulu. Gitu, itu pasti ya. Terima kasih bahwasanya kamu sudah menawarkan ini ke aku. Gitu. Terima kasih udah percaya sama aku, terima kasih udah menawarkan ini, tapi tadi ini kan, sayangnya menunggu tadi kan. Nah, kamu bisa pilih nanti dari 1, 2, 3-nya gitu ya. Karena tadi kamu pengen menolak itu. Gitu. Jadi yang pertama adalah say thanks terlebih dahulu. Setelah say thanks, terus kita main gitu kan. Terus yang kita bilang adalah gini, kita memahami kebutuhannya ya. Jadi kita fulfill needs ya. Kita di sini fulfill needs. Nah, maksudnya apa fulfill needs ini? Si orang yang nanya tadi perlunya apa sih? Perlunya terkhusus Rahma atau ternyata enggak? Ternyata dia butuh orang yang bisa memenuhi sebagai kadif publikasi tadi, gitu ya. Jadi soalnya Rahma jadi kadif publikasi dong. Nah, Rahma ini misalnya nggak bisa, gitu ya. Nah, yang cara ngomongnya coba cari hal yang bisa menggantikan sehingga needs-nya juga terpenuhi. Jadi, wah sorry banget nih nggak bisa, tapi terima kasih banget ini udah nawarin aku buat jadi kadif publikasi. Tapi coba nih, kamu tanyain si Vivi nih, jangan-jangan Vivi bisa.
Dan setahu aku Vivi cocok juga kok jadi kali publikasi, dia juga punya pengalaman di sini. Artinya si orang tadi yang mau minta ke Rahma gitu kan, salah satu orang tadi di sini Rahma itu yang tadinya ke sini, kata Rahma jadi menjadi reflektor gitu nanti ke Vivi gitu, jadi dia ke sana gitu ya. Apakah dia terpenuhi? Kan terpenuhi juga gitu. Jadi kamu nggak akan merasa nggak enak ke si orang ini. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua namanya teknik next time. Gitu. Teknik next time itu gimana? Bilang, sorry banget nih, aku nggak bisa sekarang, tapi next time aku bakal bantu kalau misalnya kamu butuh yang serupa. Nah, next time ini bisa diganti juga dengan other help, ya. Atau kalau misalnya tadi publikasi kayaknya aku belum bisa bantu deh, tapi kalau misalnya jadi anggota divisinya mungkin aku boleh bantu deh. Kalau misalnya aku bantu, ini aku bakal bantu, tapi kalau misalnya untuk kadif mungkin enggak, gitu ya. Jadi di sini kita memberi opsi lain, gitu ya. Nah, yang ketiga ini sebenarnya paling penting, apa itu? Itu kita give reason, gitu ya. Dan orang pasti akan memahami kalau misalnya ini nih, kalau kita nggak ngomong kenapa kita saying no, orang nggak akan paham, gitu ya. Kita dianggap wah kamu pasif di organisasi gitu, nggak mau jadi kadif gitu kan, nggak mau berkontribusi. Nah, kita bisa bilang ketika aku masuk organisasi ini, tujuan aku di bagian ini, bukan tujuan aku, dan aku punya hal lain yang sedang aku kejar. Misalnya kamu bisa cerita juga, wah aku ada amanah tempat lain, atau misalnya aku ada project yang sedang ingin aku dan aku ingin fokuskan ke sana, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi karena ini reason yang solid, bukan cuma alasan wah chaos akademik. Nah itu aku rasa kurang solid gitu. Tapi memang semua orang merasakan itu kan. Tapi aku nih sekarang lagi pengen banget fokuskan diriku buat bikin blog. Nah, atau misalnya aku sedang ingin fokuskan ada project ngerjain atau lomba PKM dan seterusnya. Jadi bisa menjadi reason yang tepat. Gitu ya. Nanti kamu bisa memilih 1, 2, 3 ini. Tapi yang 0 nih harus wajib ya. Makanya aku bikin nomor 0 sendiri gitu ya. Jadi ada art of saying no dalam tadi. Kenapa perlu? Karena tidak semua hal sejalan dengan apa? Sejalan dengan purpose kita, gitu. Mungkin begitu soal Rahma ya. Oke. Oke. Boleh nanya lagi nggak? Oke, mau menanggapi ya? Tapi kalau boleh? Iya, enggak. Halo? Ya, silakan. Ya. Tapi kalau misalnya emang orang itu butuh banget gitu loh, Bang, itu gimana ya? Oke, sip. Nah, sebenarnya ada beberapa variabel yang penting di sini kan. Variabelnya adalah, karena aku hapus dulu. Oke, variabelnya adalah yang pertama, orang itu butuhnya seberapa butuh kan, seluruh orang bilang, ya kan? Terus di sini adalah synchronicity. Terus yang ketiga adalah relevance. Nah, aku buat satu-satu. Yang pertama, orang itu butuh banget nih, berarti dia tinggi, gitu ya. Nah, terus yang kedua, sinkron nggak dengan personal purpose kamu? Karena cocok dengan personal purpose atau enggak, itu bukan 01 ya nggak? Itu bukan ya atau tidak, karena mungkin stingnya mungkin 70% ini selaras lah dengan personal purpose, atau ternyata cuma 20% ini selaras gitu. Jadi kita harus pertimbangkan ini seberapa berpengaruh. Mungkin ada pengaruhnya. Kalau ada pengaruhnya mungkin setengah gitu kan, berarti masih layak lah kita perjuangkan. Tapi kalau misalnya udah 0 banget sama sekali, ya sudah, berarti tidak usah gitu. Nanti ini kita kalikan aja semuanya gitu ya, kurang lebih. Jadi kita harus berikan needs-nya si orang itu penting banget atau penting aja atau kurang penting, ya harus kita hubungannya. Terus yang ketiga relevansinya. Relevansi itu maksudnya gimana? Kalau ini kan purpose-nya. Kalau ini seberapa relevansi orang itu buat kamu, seberapa berharga si orang itu buat kamu. Kalau misalnya orang yang baru kenal ngajak jadi kadif, ya udah, ya dalam tanda kutip, kalau misalnya ini sama ini nggak masuk, ya udah kamu bisa dengan mudah mengignornya kan. Tapi kalau misalnya teman dekat kita yang ngajakin, ya di situ menjadi ada problem tersendiri kan, bukan problem ya, challenge tersendiri lah, challenge tersendiri. Jadi kita harus evaluasi tiga-tiganya juga, need-nya, sing-nya, sama relevansinya. Gitu Rahma.
Gitu. Kalau misalnya masih bisa terkompromi ya kamu mungkin bisa ambil. Tapi kalau semuanya ini rendah ya udah nggak usah ambil. Gitu. Oke, terima kasih Bang. Terima kasih juga Rahma. Semoga bisa diputuskan dengan baik ya. Oke, thank you atas Baik, pertanyaan. siap laksanakan. Oke, gimana moderator? Oh, kamu juga kamu ngomong kan? Oke. Ada pertanyaan lagi di chat sebelum permohonan maaf dari Kila. Di sana ada pertanyaan lagi. Oh ya, ini Nazla ya. Ya. Oke, langsung aku jawab ya. Sip. Menurut kakak, waktu terbaik buat planning aktivitas buat besok itu malam hari atau pada pagi hari? Udah mutlak pagi hari jawabannya. Sudah mutlak ya. Coba cari, nanti bisa dicari ya, circadian rhythm. Circadian rhythm. Fokus yang kita miliki itu adalah pagi hari ya. Jadi itu ada kaitannya dengan pelepasan hormon melatonin ya. Maaf ya kalau sedikit ilmiah. Ini ada kaitannya dengan neuroscience juga. Jadi intinya mutlak harus pagi hari ya. Alokasikan 15 menit aja minimal ya. Nggak minimal. Itu apa tuh? Dia masuk kayak store 15 menit ya. Ya, jadi circadian rhythm itu apa? Circadian rhythm itu bagaimana aku coba ada gambarnya nggak ya? Aku nggak usah fokusin ke sana deh. Nggak usah fokusin. Jadi circadian rhythm itu adalah bagaimana internal proses dalam diri kita itu mengatur siklus aktivitas kita. Nanti ada termasuk siklus tidur dan siklus bangun kita. Fokusnya kita di mana? Tapi tampaknya aku nggak usah banyak bahas di sana ya. Gitu ya Sarah. Jadi kalau overview-nya gitu. Jadi di 15 menit di pagi hari coba alokasikan buat planning. Kalau bebas ya waktunya kapan ya, tapi nggak usah di pagi hari. Kalau aku nge-planning itu jam sekitar 5.30 kalau aku. Sekitar 5.30 kurang lebih 10 menit. Oh, tadi nanya ininya. Ya, sip. Nah, jadi pagi hari. Nah, malam hari itu ngapain? Malam hari itu untuk review. Ya, malam hari itu untuk review. Review ya. Kalau yang tadi pagi hari itu planning ya. Planning. Kalau aku ditanya, kalau Bang Umar reviewnya kapan? Kalau aku reviewnya jam 20.50. Itu umumnya ya. Kalau tidak ada kasus-kasus khusus. Jadi pagi planning, malam review. Sip, gitu Nazla. Oke, mungkin sekarang ada pertanyaan terakhir kan, karena ternyata 9.50 ya berakhir yang pertanyaan. Di sini ada Rafa Holida, enggak? Oh, Sarah ada pertanyaan tuh. Reviewnya itu sebelum tidur atau boleh abis itu masih ada aktivitas? Enggak, reviewnya sebelum tidur. Soalnya aku tidur jam 21. Ya, aku lumayan cepat tidur. Aku tidur jam 21 umumnya ya, tapi ini kan kecuali kasus khusus gitu. 21 sampai 22 aku biasanya tidurnya sekitar jam segitu. Nah, jadi reviewnya itu sebelum tidur ya, jangan ada aktivitas. Dari Rafa, bagaimana caranya menghilangkan kebiasaan suka cari pembenaran untuk hal yang produktif? Nah, aku nggak paham ini maksudnya apa. Menghilangkan kebiasaan suka cari pembenaran untuk hal yang produktif. Mungkin maksudnya tidak produktif mungkin kan ya? Tipe kan, tidak produktif sebenarnya. Oh, hal yang produktif. Oke. Sip. Berarti gini ya. Berapa mau ngasih contoh nggak? Gitu. Coba mungkin biar kebayang contoh yang lain ada contohnya. Gitu. Jadi ketika misalnya kita
melakukan hal yang produktif, mungkin aku bisa kasih contoh juga, ya kan? Biasanya orang tuh kayak gini, ya. Jadi kalau misalnya sesuatu hal yang produktif, tapi kita sebenarnya udah plan nih, kita mau melakukan hal yang produktif, ya. Cuma kita terdistrak oleh sesuatu, let's say kita ngapain ya konsumtifnya ya, misalnya main IG nih. Oke, misalnya kita main IG. Nah, kita ini sebenarnya orangnya senang desain nih, ya kan? Terus pembelajaran kita gimana? Wah, dengan lihat-lihat IG, aku bisa dapat inspirasi, aku bisa dapat ide, gitu kan? Aku bisa dapat insight, gitu kan? Nah, padahal kita tahu bahwasanya ini tuh pembenaran, ya kan? Pembenaran gitu. Nah, kita harus pahami dan yakin pembenaran itu beda dengan kebenaran, ya nggak? Setuju nggak? Kebenaran sama pembenaran tuh hal yang berbeda, gitu ya. Nah, jadi yang pertama dilakukan adalah aware dulu nih, kebenaran sama pembenaran itu hal yang berbeda, dan pahami bahwasanya ini adalah distraksi. Ya, itu step pertamanya. Step pertamanya pahami distraksi. Tadi gimana? Maksimumkan preparasi, minimumkan distraksi. Sip. Nah, jadi ketika misalnya kita sudah paham hal tersebut, kita bisa paham, wah ketika ini, wah ini nih, gue lagi terdistraksi nih, gitu kan? Nah, sehingga kita bisa kembali ke hal yang produktif tadi, gitu. Nah, suka cari pembenaran, biasanya itu bisa terbagi dua, itu pembenaran kita ke orang lain, atau pembenaran kita ke diri sendiri. Sebenarnya kedua-duanya itu merugikan kita. Kenapa? Karena ketika kita melakukan pembenaran ke orang lain, walaupun itu hanya jokes, ya, itu akan membuat kita reject lah gitu ya, dan teman-teman kita akan melihat kita kurang akuntabel. Lebih parah lagi kalau misalnya kita mencari pembenaran ke diri kita sendiri. Jadi simpelnya banget adalah supaya kita tidak suka cari pembenaran, kita harus desain program produktif ini dan minimasi distraksi, gitu ya. Karena kalau ini minimasi distraksi, ini nggak akan ada panduannya ini. Nggak akan bisa kita main IG karena kita udah hilangkan distraksi itu. Contohnya apa? Ketika kita lagi nugas gitu di laptop gitu kan, terus ternyata HP kita simpan semua gitu, di notifikasi matikan, gitu ya. Jadi caranya dengan minimasi distraksi tadi, gitu ya, Rafa ya. Satu lagi ya berarti ya? Ya, ini terakhir dari Krisnati ya. Oke, ini Krisnati pertanyaannya. Bang mau nanya, ketika abang membuat planning kegiatan terus ada salah satu atau salah dua yang nggak terlaksana karena suatu hal misalnya yang lakukan apa ya bang, sama agenda yang nggak terlaksana itu, makasih bang. Oke. Nah, jadi agenda itu ada dua hal ya, ada dua jenis ya. Yang pertama cancel, ya. Yang kedua delay, ya. Misalnya orang-orang yang main bullet journal tahu nih ya, cancel sama delay. Oke. Kalau misalnya meeting terus tidak terlaksana, ya udah itu mah udah habis kan, cancel, gitu ya. Tapi kalau misalnya ada tugas yang pada saat itu tidak terlaksana, berarti itu sifatnya di delay gitu, dikerjakan di hari selanjutnya. Nah, fitur-fitur kalender yang sudah banyak beredar, banyak yang sudah memiliki fitur kayak simple drag and drop gitu. Jadi ketika aku gagal melakukan sesuatu, aku langsung drag and drop ke sorenya atau besok harinya, gitu ya. Tapi itu terbagi dua, ada yang cancel, ya udah aku delay karena itu aku batal, ada yang delay gitu ya. Jadi aku pindahkan ke waktu lain gitu. Jadi agenda yang tidak terlaksana itu bisa dilaksanakan di waktu lain. Kalau delay atau enggak, ya udah cancel, berarti batal aja. Taunya ini dari mana? Taunya ini dari color coding, gitu ya. Color coding. Nah, karena aku sudah hafal color code-ku apa, kalau misalnya warna biru, warna hijau, atau warna biru muda, berarti itu pasti cancel karena itu agenda yang tidak bisa ditunda lagi. Tapi kalau warna kuning, warna orange, warna hijau itu bisa di delay karena aku udah hafal ya kodeku apa gitu. Jadi aku udah sangat enak lah ketika pindah-pindahkan jadwal, dan semua kan bisa aksesibel dari HP juga kan dipindah-pindahkannya. Gitu, sesimpel itu. Oke, begitu Krisnati ya. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Teman-teman yang sudah bertanya, karena kita dibatasi waktu, jadi 21.50 kita sudah berhenti ya dari pertanyaannya. Dan sebelum ditutup ya, mungkin ada closing statement dari
dari Bang Umar mengenai materi ini, sekaligus menutup pematerian oleh Abang. Silakan. Oke, terima kasih banyak atas kesempatannya. Ya, mungkin aku menutup dari ini tadi kita sudah bahas ya formula produktiviti. Maksudnya produktif itu adalah waktu, energi, dan fokus. Nah, yang menarik adalah kita nggak bisa langsung menerapkan ini semua dalam satu waktu gitu ya. Kita emang harus perlahan-lahan menerapkannya. Aku tahu nggak gampang untuk menerapkan sekaligus manage waktu, manage energi, manage fokus. Tapi ya perlahan-lahan saja. Kita coba satu tipsnya gitu. Perlahan-lahan kita benahi satu persatu domainnya tadi, gitu ya. Kalau misalnya ketiadaan waktu, kita jadi disorganized, ketiadaan energi kita akan lelah, ketiadaan fokus kita bakal nggak tahu apa yang kita lakukan, gitu ya. Nah, tapi poinnya adalah the way to get started is quit talking and begin doing. Ya, poinnya kalau misalnya kita mulai ya udah, sekarang stop dari mendengarkan webinar virtual class ini ya. Virtual class ini sudah selesai, stop mendengarkan virtual class ini, langsung mulai ya. Bisa mungkin sesaat langsung setelah ini selesai langsung misalnya buka kalender schedule apa gitu kan, atau misalnya kita planning ke depannya kita mau gimana, karena kalau kata Aristotle gimana, well begun is half done ya kan, well begun is half done itu kata Aristotle ya. Nah, artinya apa? Artinya ketika misalnya kita sudah selesai sudah memulai sesuatu dengan baik ya, itu setengahnya itu sudah selesai gitu ya, kurang lebih ya, well begun is half done gitu ya. Jadi ya kita mulai dengan baik gitu, tapi yang penting adalah apa, yang penting kita harus segera mulainya, dan hal itu yang kita memang harus terus rencanakan gitu kan. Kita harus rencanakan hari kita ngapain itu supaya kita bisa manage diri kita gitu. Ketika kita sudah bisa manage diri kita, maka kita bisa menguasai diri kita. Balik lagi ke yang awal, kita lah yang menjadi master dari diri kita gitu. Nah, untuk menjadi produktif, manage energi, waktu, dan fokus tadi membuat kita akan bisa menguasai diri kita. Karena apa yang kita lakukan, itu adalah kita yang mengontrolnya. Kita adalah sebagai controller atas diri kita sendiri gitu ya. Maka kita bisa tahu apa yang sesuai dengan outcome kita atau tidak. Jadi kita harus selalu merencanakan dan merancang. Jadi hidup kita ini ke depan ini jangan berdasarkan default, tapi berdasarkan design ya. Jangan berdasarkan bahwa orang biasanya kayak gini, flow-nya kayak gini. Jangan berdasarkan default, tapi berdasarkan design. Mungkin sebagai penutup, ini quotes dari aku, plan your day, design your life, and prepare your death gitu. Karena kita harus memperkirakan juga bagaimana kehidupan kita di dunia sekarang, dan juga ketika nanti kita meninggal apa akibatnya. Apakah nanti kita akan sukses juga di akhirat, dan apakah kita meninggalkan legacy yang baik buat orang-orang di sekitar kita, apakah orang senang atau orang sedih ketika kita nanti sudah tiada. Karena setiap tugas itu punya deadline, ya kan? Yang kita tahu kapan deadline-nya, ya kan? Setiap pekerjaan punya tenggang waktu, deadline yang kita tahu kapan deadline-nya. Tapi kita manusia, kita punya yang namanya deadline. Waktu kita mati, kita punya deadline yang kita nggak tahu kapan itu berakhirnya, kapan itu akan datang. Jadi kalau dari itu aja, plan your day, design your life, prepare your death. Terima kasih banyak DRLK atas kesempatannya. Sekian dari aku. Yang mau nanya bisa lewat IG, DM juga, atau misalnya ingin ngepost di sana, nanti aku bisa reply. Semoga bermanfaat. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ke Bang Umar atas materinya. Kita bisa mengakhiri selama 2 jam ya, nggak kerasa saking asiknya gitu ya kita dengar materi dari Bang Umar. Dan teman-teman sekalian, ini apa namanya, virtual meeting ini berakhir hari ini gitu ya. Cuman kita bisa nantikan ya virtual meeting selanjutnya, dan bisa pantengin juga di Instagram DRLK, ada drlk.id. Bisa follow juga bagi teman-teman belum ya. Dan teman-teman, mari kita akhiri virtual meeting ini dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah berpartisipasi hari ini, dan mohon maaf apabila dari saya pribadi sebagai moderator ada salah-salah kata gitu ya. Sebagainya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.